apa kabar semuanya? Hari ini kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 14 Maret tahun 2021. Tapi hari ini Kak Titis nggak sendiri loh. Kak Titis hari ini bersama Kak Marta yang nantinya akan memberikan firman Tuhan untuk adik-adik. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Titis mau ngajak adik-adik untuk memuji Tuhan terlebih dahulu, agar kita nantinya pada saat kita beribadah, kita akan merasa lebih bersemangat kembali. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita akan pujikan Saya Laskar Kristus dan I Love You Jesus. Menyanyikan sebuah lagu Mas PH. Mari kita bersuka
Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai kami sepanjang minggu yang telah lalu. Saat ini kami mau beribadah Tuhan. Tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Pertama kali dengar firman Tuhan. Lipat tangan kembali, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan telinga kami dan juga hati kami Tuhan. Pimpin kami, berikan hikmat-Mu, juga berikan berkat-Mu kepada Kak Marta, sehingga Kak Marta boleh menyampaikan firman-Mu dan buat kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Tadi kan kita sudah nyanyi memuji Tuhan, sudah berdoa, dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau bertanya dulu sebelumnya. Masih ingat nggak dengan firman Tuhan minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Kira-kira itu kakaknya siapa nih yang cerita? Mau kasih bocoran? Enggak ya, adik-adik udah pintar semua. Iya adik-adik. Jadi minggu kemarin itu Kak Bernadette cerita tentang Ezra. Masih ingat kan Ezra ini siapa? Ezra adalah seorang ahli hukum Taurat. Adik-adik, Ezra ini waktu minggu kemarin ceritanya dia akan membangun bait Allah kembali setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel. Ya kan? Nah, sekarang lanjutannya dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10 ingin menceritakan tentang bahwa Ezra ini mengajak para bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, bersekutu dan menaati firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada ayat yang ke-10 kita bisa baca bersama-sama. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi, pada saat ini Ezra akan mengajarkan tentang ketetapan serta peraturan di antara bangsa Israel. Gitu ya. Nah, adik-adik tahu nggak sebelumnya firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan adalah sabda atau perintah yang berasal dari Tuhan. Dan ini harus kita lakukan. Nah, adik-adik dapat menemukan firman Tuhan di mana? Iya, firman Tuhan dapat kita temukan di Alkitab. Adik-adik di sini, siapa yang setiap hari membaca firman Tuhan? Tunjuk jari. Oke, kakak yakin dan percaya adik-adik sudah mulai membaca ya. Kalaupun belum, kita mari sama-sama bersama mama papa, ajak mama papa
untuk membaca bersama-sama di setiap hari. Oke. Lalu adik-adik tahu nggak mengapa sih kita ini perlu untuk membaca firman Tuhan? Iya, karena pada saat kita membaca firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Di dalam Alkitab ini adik-adik semuanya diceritakan, semuanya dituliskan seberapa besar kasih Allah itu kepada kita anak-anaknya. Bahkan adik-adik di sini juga diceritakan apa sih perintah Tuhan itu untuk kita semua. Apa sih yang salah, apa itu yang benar bagi kita anak-anak Allah yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Lalu setelah kita sudah membaca, apa hanya berhenti sampai di situ saja? Iya, tidak adik-adik. Setelah kita membaca, kita juga harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa hormatilah ibu bapamu, berarti adik-adik di rumah juga harus menaati. Adik-adik harus menghormati mama dan papa, dengar-dengaran akan mama papa, dan selalu taat pada perintah mama. Kalau di firman Tuhan menyatakan bahwa jangan berbohong, maka adik-adik juga tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata-kata kasar. Haruslah kita menjadi adik-adik yang lemah lembut. Gak boleh tuh tendang-tendang temannya, atau jubir kanan kiri, atau sama kakaknya, adiknya. Kita pasti lebih senang kan kalau misalnya hidup kita ini lebih damai kan, rukun semuanya satu sama yang lain. Nah, adik-adik setelah kita sudah melakukannya, terus enggak itu aja adik-adik. Ternyata Tuhan juga mau kita ini anak-anaknya memberitakan firman Tuhan. Waduh, kira-kira gimana itu Kak caranya? Aku ini masih kecil Kak. Masa aku bisa itu khotbah kayak Bapak Pendeta? Gak perlu adik-adik. Kita bisa memberitakan firman Tuhan melalui tingkah hidup perilaku kita sehari. Jadi adik-adik, kalau adik sudah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lalu melakukannya hari demi hari, maka orang-orang di sekitar adik-adik akan tahu, wah ternyata ini tuh anak Tuhan Yesus. Ternyata anak Tuhan Yesus itu semuanya jujur-jujur. Anak Tuhan Yesus itu sopan. Anak Tuhan Yesus itu lemah lembut. Dengar-dengaran sama mama papa, ibu guru. Wah, hebat sekali ya. Nah, jadi adik-adik, kita nggak perlu khawatir bagaimana cara memberitakan firman Tuhan. Kita perlu memberitakannya melalui jalan hidup kita sehari-hari. Begitu juga pada saat infak. Kalau waktunya memuji Tuhan, Kak Titif tadi bilang, ayo kita pujikan dengan sukacita. Maka adik-adik di rumah juga harus pujikan dengan sungguh-sungguh, dengan bersukacita, bukan dengan malas-malasan. Tapi kakak yakin dan percaya kalau misalnya adik-adik PA, dia kasih nggak ada yang kayak gitu. Pada saat mendengarkan firman Tuhan, pada saat kita membaca firman Tuhan, semuanya benar-benar membaca dan mendengarkannya dengan baik. Sekarang kakak mau bertanya, dari cerita kakak tadi, dari renungan kita pada hari ini, siapa yang sudah siap menjadi pelaku firman Tuhan? Angkat tangannya. Kayaknya masih belum semua ya. Kakak punya feeling-feeling adik-adik ini belum angkat tangan semua. Ayo coba, kakak mau tahu sih siapa nih yang sudah siap menjadi pelaku firman Tuhan? Waduh, ada yang angkat dua tangan, ada yang angkat jempol kaki. Ini harus tetap sopan ya ibadah ya. Oke adik-adik, kalau kita sudah siap menjadi pelaku firman Tuhan, mari kita pujikan. Dengar dia panggil nama saya. Bisa ya? 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya.
juga ada panggil namamu. Jawab ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Jadi jawabnya apa? Ya. Oke, pinter adik-adik. Sekarang kita waktunya mencoba. Kakak mau bertanya kepada adik-adik di rumah. Dan karena kan firman Tuhan pada hari ini dengan minggu kemarin berkaitan, jadi kakak mau bertanyanya soal pertanyaannya ini dari yang minggu kemarin, oke? Siapa nama ahli Taurat yang membangun bait Allah pada saat keluar dari Babel dan kembali ke tanah perjanjian? Siapa namanya? Kak Titis, siapa namanya? Oh, gak tahu Kak Titis, gak dengerin ternyata dia. Siapa namanya? Ezra. Siapa yang jawab betul? Oke, pintar. Lalu pertanyaan kedua. Pada saat bangsa Israel keluar dari Babel, siapa nama raja yang mengizinkan bangsa Israel pulang dari pengasingan di Babel? Raja Kores. Oke. Pertanyaan ketiga. Siapa nama ahli hukum Taurat yang kembali untuk membawa bangsa Israel bersekutu dan melakukan firman Tuhan kembali? Ada yang tahu? Sudah lupa? Iya, namanya Ezra. Tetap sama, Ezra. Sama yang tadi pertanyaan nomor 1 yang sama ya. Pertanyaan keempat. Firman Tuhan yang sudah kita tahu, yang sudah kita baca, itu setelah kita baca kita apakan lagi? Yang pertama, kita lakukan. Dan yang kedua, kita beritakan. Melalui apa? Iya, melalui perbuatan dan gaya hidup kita sehari-hari. Oke, adik-adik sudah pintar di rumah? Jangan lupa ya, mulai hari ini mari kita memberitakan firman Tuhan. Kita sudah siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata. Ya. Tuhan Yesus yang makasih yang berada dalam kerajaan surga, kami anak-anakmu Bapa kembali hadir dalam kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati kami satu persatu Bapa. Kiranya Tuhan mau berikan kami kesehatan Bapa dan berikan kami akal budi-Mu Bapa agar terus dapat Bapa melakukan segala firman Tuhan kami dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Mama, untuk Papa, untuk Kakak, adik, opa, oma, tante, om, semua saja Bapak, untuk orang-orang terkasih kami. Kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan jagai di dalam setiap aktivitas. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk studi kami Bapak, untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan mau berkati kami, biar kami dapat terus taat Bapak untuk belajar. Meskipun kami di rumah Bapak, kami dapat belajar dengan baik dan mendengarkan serta melaksanakan Bapak tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara-Mu Bapak, bangsa dan negara-Mu yang mungkin saat ini tengah mengalami bencana, mungkin juga ada sakit penyakit Bapak yang melanda. Kiranya Tuhan sendiri yang mau tolong Bapak, Tuhan mau jamah setiap kami satu persatu, biarlah Tuhan mau sembuhkan. Tuhan mau berikan Bapak pertolongan bagi kami yang menderita Bapak,
bagi kami yang mempunyai pergumulan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami juga mau serahkan Bapak untuk Bapak Pendeta, Bapak yang memimpin gereja kami, Bapak Pendeta Radius Dona, kiranya Tuhan mau juga berkati Tuhan. Tuhan mau jagai Bapak Pendeta dengan keluarga Bapak. Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan berikan berkat sebanyak-banyaknya untuk beliau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapak untuk majelis jemaat Bapak, untuk PHMJ, untuk pelayan lekat Bapak, untuk pengurus, kiranya Tuhan juga mau tolong berikan pertolongan bagi anak-anak-Mu yang melayani Kau. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang saat ini mungkin Bapak belum bisa bergabung dalam ibadah online. Kiranya Tuhan juga mau ketuk hati mereka Bapak, biar minggu depan kami dapat beribadah kembali bersama-sama dengan baik Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami Bapak, meskipun kami masih kecil, Kau memiliki kerinduan yang besar Bapak untuk beribadah kepada-Mu. Tolong kami Bapak, tolong kami anak-anak-Mu di tempat ini Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap. Terima kasih Kak Marta untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sekarang akan memberikan persembahan ya adik-adik. Persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diserahkan kepada orang tua ya. Jadi biar orang tuanya yang akan memberikan kepada gereja. Karena celengannya belum ada. Oke, kita akan pujikan Aku Bawa dan Berikan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan sedikit dari persembahan yang kami miliki, harta yang kami miliki Tuhan. Tolong Bapa, dari persembahan ini, biar persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi sarana pelayanan bagi gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Yesus terbesar.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan